Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari kelompok 1 tugas mata kuliah Statistik Bisnis. Sebelumnya perkenalkan saya Nagia Putri sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan ini dia rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nabila Rezki Prameswari, yang kedua Helen Rezki Amalia, yang ketiga ada Bayu Izzatullah Haq, yang keempat ada Renanda, yang kelima Yudi Haryadi, yang terakhir ada Marieta Soahoni Halawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai statistik. Yang pertama-tama kita akan berkenalan apa sih itu statistik. Jadi, statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya menginterpretasikan data singkatnya. Statistik adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Sedangkan statistik adalah data itu sendiri, informasinya, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Lalu, apa sih tujuan penggunaan statistik? Yang pertama, dalam penggunaan sehari-hari, statistik dapat berperan sebagai penyedia bahan, keterangan, sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Yang kedua, dalam penelitian ilmiah, statistik berperan sebagai media untuk mengemukakan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan, statistik sebagai peralatan analisis dan interpretasi diri dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Selanjutnya, pemaparan materi pada hari ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, mulai dari Kak Marieta. Silahkan. Selanjutnya adalah fungsi statistik, di mana fungsi deskriptifnya, fungsi statistik dapat mendeskripsikan atau menerangkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Yang kedua, fungsi inferensial digunakan untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data gejala dan peristiwa yang terdapat pada proses penelitian. Fungsi tersebut dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Selanjutnya adalah jenis-jenis statistik, di mana terdapat statistik berdasarkan orientasi pembahasan, di dalamnya terdapat statistik matematika dan statistik terapan. Yang kedua, statistik berdasarkan fase tujuan analisis, di mana di dalamnya terdapat statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang ketiga, statistik berdasarkan asumsi distribusi populasi data yang dianalisis, di mana di dalamnya terdapat statistik parametrik dan non-parametrik. Dan yang terakhir yaitu statistik berdasarkan jumlah variabel terikat, di mana terdapat di dalamnya statistik univariat dan statistik multivariat. Statistik berdasarkan orientasi pembahasan. Yang pertama, statistik matematika sama dengan konsep statistik teori. Statistik ini lebih mengedepankan pemahaman akan model, penurunan konsep, kumpulan rumus statistik secara matematis, teori, pemahaman dan penggunaan uji T, analisis regresi, uji normalitas dan homogenitas, dan galat dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu statistik terapan, mengutamakan pemahaman konsep serta teknik statistik yang menggunakan dan penerapannya hanya berlaku pada disiplin bidang ilmu tertentu. Selanjutnya yaitu statistik berdasarkan fase tujuan analisis. Berdasarkan tujuan analisisnya, statistik ini kembali dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistik deskriptif
yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data tanpa penarikan kesimpulan secara general. Dan sedangkan statistik inferensial adalah kebalikannya, di mana statistik inferensial ini mengambil semua kesimpulan secara general atau umum. Selanjutnya adalah statistik berdasarkan asumsi distribusi populasi data yang dianalisis. Statistik parametrik yang merupakan statistik yang didasarkan menurut model distribusi normal. Statistik non-parametrik adalah teknik statistik yang tidak didasarkan pada model distribusi normal atau bebas. Dan yang terakhir yaitu statistik berdasarkan jumlah variabel terikat, di mana statistik univariate yang hanya mempunyai satu variabel terikat, dan sedangkan statistik multivariate berupa kebalikan dari statistik univariate, di mana statistik multivariate dengan banyak atau lebih variabelnya terikat. Jenis variabel statistik, yaitu variabel kualitatif. Variabel penelitian kualitatif statistik adalah nilai yang berupa nama atau label, di mana biasanya warna bola, misalnya merah, hijau, biru, atau jenis anjing, misalnya collie, shepherd, dan terrier, yang kesemuanya merupakan contoh variabel kualitatif atau kategori. Variabel kualitatif bisa dibedakan menjadi dua, yaitu nominal kualitatif tidak bisa diurutkan, misalnya saja warna dan status perkawinan. Dan data ordinal kualitatif dapat diurutkan, misalnya saja seperti nilai A, B, C, medali olimpiade emas, perak, dan perunggu. Sedangkan variabel kuantitatif, di mana variabel ini penelitiannya yaitu nilai yang berupa angka atau numerik yang mewakili kuantitas yang dapat diukur. Variabel diskrit. Variabel yang hanya dapat mengambil sejumlah nilai atau dengan kata lain, variabel diskrit adalah variabel yang hanya menerima nomor yang terisolasi, misalnya jumlah anak dan jumlah mobil yang diparkir. Yang kedua yaitu variabel kontinu. Variabel dengan jumlah nilai tak terbatas seperti waktu atau bobot. Dengan kata lain, jika sebuah variabel dapat mengambil nilai apapun antara nilai minimum dan nilai maksimumnya, itu disebut dengan variabel kontinu. Macam-macam skala pengukuran data dalam penelitian. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang cukup sering digunakan. Bentuknya paling sederhana. Contoh kasus pengkategorian adalah menentukan kategori lambang, label, atau simbol. Tanda skala nominal adalah mutually eksklusif, di mana setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Skala nominal tidak memiliki aturan yang terstruktur, dengan kata lain aturannya abstrak. Ciri dari kata nominal, tidak dijumlah bilangan pecahan, tidak memiliki ranking, tidak memiliki nol mutlak. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal pengkategorisasi disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Skala ordinal dari segi pengkategorisasiannya saling memisah. Dari segi kategorisasi, data dibuat berdasarkan karakteristik khusus. Ciri skala ordinal, data saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Selanjutnya ada skala interval.
Skala interval adalah skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Skala interval tidak memiliki nilai nol. Nilai nol yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik dalam skala saja. Dari asal tingkatannya, skala interval berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Ciri-ciri skala pengukuran interval sebagai berikut. Data bersifat saling memisah, data bersifat logis, data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Angka 0 hanya menggambarkan titik dalam skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 absolut. Yang ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio adalah skala paling tinggi dibandingkan 3 jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk lebih simpelnya, berikut ciri-ciri skala rasio yang bisa digarisbawahi. Data bersifat saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Selanjutnya yaitu tentang distribusi frekuensi dan grafik. Nah, yang pertama yaitu tentang distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Nah, distribusi frekuensi adalah susunan data dalam bentuk tunggal atau kelompok menurut kelas-kelas tertentu dalam sebuah daftar. Nah, jenis-jenis distribusi frekuensi ada 2. Yang pertama, ada distribusi frekuensi tunggal, dan yang kedua, distribusi frekuensi kelompok. Nah, distribusi frekuensi tunggal merupakan urutan tiap-tiap skor, satuan-satuan unit dalam suatu data tertentu. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kelompok yaitu digunakan untuk data yang banyak jumlahnya, karena data tidak lagi setiap skor, tetapi dikelompokkan pada interval tertentu. Nah, selanjutnya yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Perhatikan contoh data hasil nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa berikut ini. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di screen atau di layar. Nah, dari data di atas dapat dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, jumlah frekuensinya yaitu dengan jumlah 40. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu tentang istilah dalam pembahasan distribusi frekuensi. Yang pertama, ada interval kelas. Nah, interval kelas yaitu tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Dalam contoh sebelumnya memuat 6 interval ini. Nah, contohnya 65 sampai 67 interval kelas pertama. 68 sampai 70 itu interval kelas kedua. 71 sampai 73 yaitu interval kelas ketiga, dan kemudian selanjutnya ke bawah. Yang kedua ada batas kelas. Nah, berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, angka 65, 68, 71, 74, 77, dan 80 merupakan batas bawah dari tiap-tiap kelas. Sedangkan angka 67, 70, 73, 76, dan 79, dan juga 82 itu merupakan batas atas dari tiap-tiap kelas. Nah, yang ketiga yaitu tepi kelas atau batas nyata kelas. Untuk mencari tepi kelas dapat dipakai rumus berikut ini. Tepi bawah, batas bawah, min 0,5. Tepi atas, batas atas plus 0,5. Dari tabel di atas, maka tepi bawah kelas pertama 64,5 dan tepi atasnya yaitu 67,5. Tepi bawah kelas kedua yaitu 67,5 dan tepi atasnya 70,5 dan seterusnya. Yang keempat yaitu ada lebar kelas. Nah, untuk mencari lebar kelas dapat dipakai rumus.
Nah, lebar kelas sama dengan tepi atas min tepi bawah atau dikurangi tepi bawah. Jadi, lebar kelas dari tabel di atas dari soal tadi yaitu 67,5 dikurangi 64,5 yaitu sama dengan 3. Kemudian yang kelima ada titik tengah. Nah, untuk mencari titik tengah dapat dipakai rumus. Titik tengah sama dengan 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Nah, dari tabel di atas, titik tengah kelas pertama yaitu 1,1/2, batas atasnya 67 dan batas bawahnya 65 ditambah. Jadi hasilnya 66 itu merupakan titik tengah. Kedua, sama dengan 1/2 dikali 70 ditambah 68 sama dengan 69. Distribusi frekuensi kumulatif. Daftar distribusi kumulatif ada dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Daftar distribusi kumulatif kurang dari dalam kurung menggunakan tepi atas. B. Daftar distribusi kumulatif lebih dari dalam kurung menggunakan tepi bawah. Contoh data berikut ini. Jika datanya itu 41 sampai 45, maka frekuensinya itu adalah 3. Dan tepi bawahnya itu adalah 40,5, sedangkan tepi atasnya itu adalah 45,5. Jika data kurang dari 45,5, maka frekuensi kumulatif kurang darinya itu adalah 3. Data jika lebih dari 40,5, maka frekuensi kumulatifnya adalah lebih dari 40 dan seterusnya. Kemudian penyajian grafik histogram adalah salah satu cara menyatakan daftar distribusi frekuensi atau distribusi frekuensi relatif pada histogram. Variabel ditulis pada sumbu horizontal dan frekuensi ataupun frekuensi relatif digambarkan sebagai panjang dari persegi panjang. Contoh pada data tunggal. Tentukan histogram untuk daftar distribusi frekuensi dan frekuensi relatifnya berdasarkan data jumlah siswa yang terlambat masuk sekolah selama 30 hari di SMAN Jaya Selalu. Jumlah siswa terlambat 4, maka frekuensinya itu adalah 3 dan frekuensi relatifnya adalah 0,1. Jika jumlah siswa terlambat adalah 5, maka frekuensinya itu adalah 5 dan frekuensi relatifnya adalah 0,17. Jika jumlah siswa terlambat 6, maka frekuensinya itu adalah 12 dan frekuensi relatifnya adalah 0,4. Jika jumlah siswa terlambat 7, maka frekuensinya itu adalah 6 dan frekuensi relatifnya adalah 0,2. Jika jumlah siswa terlambat adalah 8, maka frekuensinya itu adalah 4 dan frekuensi relatifnya adalah 0,13. Maka jumlah dari frekuensi tersebut adalah 30 dan frekuensi relatifnya adalah 1. Maka histogramnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, contoh pada data berkelompok diketahui nilai ujian 40 siswa di SMA Jaya Selalu. Kemudian tentukan histogram daftar distribusi frekuensi dan frekuensi relatifnya. Di sini ada kelas internal, ujian, nilai ujian, terus ada limit kelas, frekuensi dan frekuensi relatif. Total keseluruhannya adalah 40 dan frekuensi relatifnya adalah 1. Maka histogram atau data tabelnya itu adalah seperti gambar di samping. Penyajian grafik poligon frekuensi merupakan salah satu cara untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Untuk memperoleh distribusi frekuensi, kita tempatkan titik di tengah sisi lebar dari setiap persegi panjang. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan sehingga kita memperoleh grafik garis yang kita sebut dengan poligon frekuensi. Contoh pada data tunggal. Tentukan frekuensi dari data di bawah. Jika jumlah siswa terlambat pada angka 4, frekuensinya yaitu 3. Frekuensi relatifnya 0,1. Jika jumlah siswa terlambat di angka 5, untuk frekuensinya 5, frekuensi relatifnya 0,17. Jumlah siswa terlambat
di angka 6, frekuensinya 12, frekuensi relatifnya 0,4. Jika jumlah siswa terlambat angka 7, frekuensinya 6, frekuensi relatifnya 0,2. Jika jumlah siswa terlambat 8, frekuensinya di angka 4, frekuensi relatifnya 0,13. Untuk jumlah frekuensinya yaitu 30 dan frekuensi relatifnya 1. Cara membuat polygon frekuensi seperti tabel di sebelah. Contoh pada data berkelompok. Tentukan polygon frekuensi relatif dari data berkelompok berikut. Kelas interval nilai ujian pada nilai 51 sampai 55. Limit kelas yaitu 50,5 sampai 55,5. Nilai frekuensinya 2, frekuensi relatifnya 0,05, titik tengahnya 53. Kelas interval nilai ujian 56 sampai 60, limit kelas 55,5 sampai 60,5. Frekuensinya di angka 3. Frekuensi relatifnya 0,075, titik tengahnya 58. Kelas interval nilai ujian 61 sampai 65, limit kelasnya 60,5 sampai 65,5. Nilai frekuensinya 6, frekuensi relatifnya 0,15 dan titik tengahnya 63. Kelas interval nilai ujian 66 sampai 70, limit kelasnya 65,5 sampai 70,5. Nilai frekuensinya 7, frekuensi relatifnya 0,175 dan nilai titik tengahnya 68. Kelas interval nilai ujian 71 sampai 75, limit kelas 70,5 sampai 75,5, nilai frekuensinya 8, frekuensi relatifnya 0,2, titik tengahnya 73. Kelas interval nilai ujian 76 sampai 80, limit kelasnya 75,5 sampai 80,5. Frekuensinya di angka nilai 7. Frekuensi relatifnya 0,175 dan nilai titik tengahnya 78. Kelas interval nilai ujian 81 sampai 85, limit kelasnya 80,5 sampai 85,5, nilai frekuensinya 6. Frekuensi relatifnya 0,15 dan titik tengahnya 83. Kelas interval nilai ujian dari 86 sampai 90, limit kelas 85 sampai 5, 85,5 sampai 90,5 dan nilai frekuensinya 1. Frekuensi relatifnya 0,025 dan titik tengahnya 88. Dari total jumlah frekuensi di atas yaitu 40 dan frekuensi relatifnya 1. Untuk data berkelompok, kita harus mencari titik tengah setiap kelas dan tentukan posisinya pada garis horizontal. Tinggi frekuensi setiap kelas ditentukan pada sumbu vertikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai OGIF. OGIF merupakan kurva distribusi frekuensi kumulatif disebut OGIF. OGIF dibuat dengan cara menempatkan titik-titik limit kelas bawah pada sumbu horizontal dan pada sumbu vertikal. Ditempatkan frekuensi kumulatif, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan sehingga kita mendapatkan kurva yang mulus yang terus meningkat. Contoh, tentukan OGIF dari tabel daftar distribusi frekuensi berikut, dan kemudian tentukan berdasarkan kurva tersebut jumlah siswa yang nilainya di bawah 70. Dan berikut ini merupakan tabelnya. Dengan kelas interval nilai ujian, limit kelas, frekuensi kumulatif dengan total 40. Maka OGIF-nya seperti contoh gambar di samping. Itu dia penjelasan terakhir dari kelompok kami mengenai materi statistik bisnis yang telah disampaikan oleh Kak Nabila tadi. Dan terima kasih banyak semuanya. Saya sebagai moderator undur pamit dan kami sebagai kelompok 1 juga undur pamit. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.